Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'aqul, yang terhormat Kiai Haji Hasan Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Pondok Modern Gontor dari Ponorogo, yang terhormat Kiai Haji Abdullah Munif MZ Marzuki Zahid, saya kira, yang terhormat para kiai, para habaib, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya bergembira sekali malam ini karena dalam usia yang relatif muda, 8 tahun, pondok pesantren ini sudah relatif bagus. Dalam satu segi, saya harus berbangga. Fisik gedung, kemudian semangat, kemudian bantuan dari masyarakat sekitar sini luar biasa. Karena itu, saking gembiranya Kiai Munif, saking gembiranya saya susah ngomong ini. Bertepatan pula dengan malam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai yang saya hormati, sesungguhnya muassis, pendiri pondok ini sudah meninggalkan kita pada usia yang ketiga, pada usia pondok ini ketiga tahun. Kiai Akhi Asy-Syaqiq Muslih bin Ali Labbani Da'a Rabbah sudah 5 tahun pada hari ini. Saya harus bilang bahwa beliaulah yang menggagas ini. Di samping juga bapak-bapak yang lain, saya tidak perlu menyebut nama. 1, 2, 3, 4, dan 5 hadir di sini kiai yang ikut membidani kelahiran pondok ini. Pondok ini lahir dari sebuah cita-cita, sebuah keprihatinan. Pada milenium 2000, abad yang lalu, pada akhir tahun 1993, kami sering berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia, termasuk juga pendidikan di pondok-pondok pesantren. Kesimpulan dari diskusi itu, kami harus membuat lembaga yang disebut ma'had atau pondok pesantren. Saya melihat pendidikan secara keseluruhan di Indonesia ini jauh menurun. Saya dosen, mohon maaf. Saya sudah 10 tahun, pada tahun 2000, saya sudah 10 tahun atau 9 tahun menjadi dosen di IAIN Surabaya. Saya melihat fakta, saya melihat kenyataan. Ternyata pendidikan menurun drastis. Hanya 5 dari 40 mahasiswa yang betul disebut mahasiswa. Maka saya telusuri dan kawan-kawan, ternyata kegagalan ada di tingkat menengah atas. Maka digagaslah lembaga yang menangani pendidikan remaja atau peserta didik tingkat atas, tingkat SMA atau aliyah. Maka diputuskanlah membuka madrasah aliyah, Kiai. Pada tahun 2003. Saya masih ingat bulannya Juli pada 2003 atau
bulan Rabiul Tsani 1424. Kemudian diadakan diskusi lagi. Masih banyak kekurangan pendidikan di tingkat atas, menengah atas, MA atau SMA. Maka dicari-cari sebab ternyata kesalahan ada di tingkat sanawiyah, di tingkat sekolah menengah pertama. Maka kemudian digagaslah, diputuskan membuka paket 6 tahun di sini. Bukan 3 tahun aliyah atau SMA, tetapi satu program, satu jenjang sekaligus 6 tahun. Seperti yang kalau di Gontor namanya barang KMI, Kuliah Muallimin Al-Islamiyah, atau di Alamin Perinduan TMI, Tarbiyah Muallimin Al-Islamiyah. Nah, di sini tidak pakai nama KMI atau TMI, takut dibilang ngikut-ngikut aja. Di sini pakai TNI waktu itu, Kiai. Tarbiyah Nasyiin Islamiyah. Tapi khawatir kalau buat stempel TNI nanti maka tidak usah disingkat, disebut saja Madrasah Nasyiin Pondok Pesantren Mas, yang berdurasi atau yang masa pendidikannya 6 tahun. Bukan menggunakan istilah SMP atau SMA, sanawiyah atau aliyah, tetapi satu, yaitu Madrasah Nasyiin Pondok Pesantren Mas, 6 tahun. Ditambah 1 tahun untuk masa pendalaman, atau di tempat lain disebut pengabdian. Atau kalau sudah cukup, maka cukup 6 tahun atau 5 tahun jika terjadi akselerasi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan para kiai yang saya hormati, saya harus kembali ke muassis pondok ini yang sudah meninggalkan kita 5 tahun lalu. Karena itu mohon bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan tulus membaca Fatihah supaya kita mendapat berkah Fatihah. Untuk kakak saya, akhi Asy-Syaqiq Muslih bin Ali, mohon sekali lagi dengan tulus kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, satu windu 8 tahun pondok ini sangat istimewa. Panitianya dari Semarang, dari Magelang, mohon maaf Pak Algo, Magelang Pak ya, dari Magelang, Jawa Tengah, kedua panitianya. Kemudian tadi pembawa acaranya ada yang dari Kalbar, Kalimantan Barat, Pontianak, dari Bangkalan. Dan saya bangga juga, saya harus sebutkan sekarang, ada di antara hadirin ini jauh sekali dari Jawa paling kulon, yaitu mertua saya sendiri. Alhamdulillah, datang untuk menghadiri 8 tahun satu windu pondok ini hanya dengan undangan telepon, SMS. Alhamdulillah, mertua saya hadir dari Jawa, dari Banten. Penceramahnya bukan kiai mimbar seperti kata beliau tadi, bukan ahli pegang mikrofon, tapi dia bertahun-tahun, dia lahir di tengah-tengah pondok pesantren yang sangat tulus,
yang alumninya menyebar di seluruh sektor politik, perdagangan, kiai, bikin pondok, ada yang di NU, Hashim Muzadi, ada yang jadi ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Saya harus bilang, pondok Madin Gontor menurunkan berbagai profesi alumni, dan ada sekitar 4 atau kalau tidak salah 5 alumni Gontor Kiai menjadi guru di Pondok Pesantren Mas ini. Alhamdulillah. Kemudian saya juga bangga Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Saya memanggilnya Gus Kiai Haji Abdullah Munif dari Pondok Pesantren Langitan. Saya dulu muridnya di sana. Gus kulo tahun tahun 79 sampai 82 Gus. Dan Alfiah saya diajar oleh Gus Munif, tapi separuh karena di tengah perjalanan Gus Munif pergi ke Makkah untuk belajar di Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Guru saya hadir, Kiai Abdullah Munif MZ. Saya lebih akrab panggil Gus. Kiai Hasan Sahal hadir. Bapak-bapak, kita mendapat kehormatan pada 8 tahun 1 window Pondok Pesantren Mas yang relatif muda. Kalau saya ibaratkan anak, maka 8 tahun masih kelas 4 sekolah dasar. Padahal madrasah di sini berjalan baru 5 tahun. 5 tahun belum sekolah. Anak saya Kiai 5 tahun belum sekolah. Jadi Pondok Pesantren ini madrasah Nasyiin itu baru berusia 5 tahun. Tetapi alhamdulillah sudah alhamdulillah Kiai mengalami kemajuan. Mudah-mudahan kemajuan ini terus meningkat dan dapat dipertahankan atas doa para bapak dan ibu sekalian. Saya kira demikian sambutan saya. Mohon maaf tidak berurutan, saking gembiranya saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kepada Pak Legowo memanitia ini terima kasih banyak. Para warga kampung sini terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas Anda semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan terus bersemangat kepada guru-guru di Pondok Pesantren Mas. Mudah-mudahan santri-santrinya sini tidak sering saya marahi, atau mudah-mudahan saya sabar. Karena 2 minggu lalu saya marah besar. Mudah-mudahan saya tidak marah-marah lagi. Demikian, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Mas Bapak Kiai Haji Mas Nur Mufid MA. Disampaikan terima kasih. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya merupakan acara inti ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Dumateng panjenenganipun wedal kala sumangkaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi insyaallah. Wa la man ihtada bihuda fastana bi sunnatihi. Fanusalli wa nusallimu kama yuhibbullah wa yarda. Ahyikum tahiyatan islamiyah.
tahiyatul Islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Sulit saya menyampaikan ceramah atau pidato atau pengajian di depan para bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ulama, khususon di daerah ini yang jelas saya bukan apa-apanya, alfiahnya kalah, Bukharinya kalah, Ihya Ulumuddinnya kalah, apa-apanya kalah, sholatnya kalah, tahajudnya kalah, kalah semuanya ini. Dan untuk di mimbar saya juga kalah, saya bukan kiai mimbar, saya kiai preman, saya kiai sembarangan. Jadi kalau yang saya sampaikan ini nanti tidak berkenan, itu memang bakat saya untuk tidak berkenan. Kalau kira-kira cocok, itu kebetulan saja. Jadi kalau yang saya sampaikan ini benar, itu pun mungkin kebetulan saja dari Allah. Kalau ini salah, memang kerjaan saya salah terus, jarang benarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu saja. Ini tadi saya bersyukur sekali, saya melihat daerah Dungduro, Masya Allah, namanya Dungduro. Saya kira ke Dungdoro tadi itu. Di sini ada Pak Kiai yang berjuang. Ini jihad, bapak-bapak, saudara-saudara, ini jihad. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi berada di pesantren itu jihad. Musuhnya adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakpedulian. Sebab sekarang musuh kita itu semua. Kekosongan musuh kita, kemiskinan musuh kita, ketidakpedulian juga musuh kita, kemaksiatan juga musuh kita. Kita berjihad melawan itu semua lewat pesantren. Jadi kita ini jihad. Saya tidak rela kalau Pak Kiai itu dikiranya itu lari dari jihad. Enggak sembarangan. Kalau Pak Kiai ini meninggalkan pesantren, payah dunia ini. Akhirnya pesantren yang ada adalah anak-anak yang bangun tidur tidak membaca hamdalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana dan sebagainya. Anak-anakku sekalian ini, naudzubillah, mudah-mudahan di Dungdoro tidak ya. Di sana-sana itu anak-anak kecil begitu lahir ceprot, belum tentu orang tuanya itu ngajak nyanyi, mungkin ngajak berdoa, mungkin ngajak nyanyi. Karena apa? Bapak ibunya nggak sempat mendoakan anak-anaknya. Bapak-bapak, saya pernah tanya di suatu acara. Bapak-bapak jangan marah-marah ya Pak ya, kalau tersindir atau tersenggol. Guru mana yang masih mendoakan muridnya selain di pesantren? Ayo Pak, Pak Guru, Sanawiyah Aliyah, SMP, SMA, sempatkah mendoakan murid-muridnya? Saya tanya waktu itu, katanya mau enggak ada. Loh, Pak Guru kok enggak mendoakan anak muridnya? Apa yang penting dipikir ngajar, akhir bulan dapat tambah gaji, syukur-syukur naik pangkat dan sebagainya. Enggak berpikir, enggak sempat. Mudah-mudahan anak saya pinter, mendapat ridho dari Allah, mudah-mudahan amal saya diterima. Oh raono, katanya begitu. Subhanallah, subhanallah. Ini yang terjadi. Kalau di pesantren, ustadz pesantren, insya Allah masih mendoakan anaknya atau muridnya atau santri-santrinya, betul? Lah. Di sini masalahnya. Mengapa? Karena tidak ada jiwa. Pesantren punya jiwa. Pak Kiai, yang penting pesantren itu bukan proposal.
yayasannya, proposalnya, gedungnya, biayanya, dananya, merekrut gurunya dari mana, lantas yang akan ini hukumnya ini dan sebagainya, dari segi A, B, C, D, E, dari A sampai Z. Mendatangkan dosen dari sana, mendatangkan guru dari sana, mungkin S2, S3 dan sebagainya. Bukan itu. Pesantren berdiri dari kemauan. Nah, kemauan. Kemauan itu datang dari mana? Dari keterpanggilan. Pesantren tidak datang karena proposal, tidak datang karena sponsor, tidak datang karena dorongan konglomerat, bukan karena dorongan pejabat, tetapi keterpanggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal. Keterpanggilan ini mendatangkan kemauan untuk berjuang. Mungkin Pak Kiainya itu ndak hafal Alfiyah, mungkin nggak hafal Ihya Ulumuddin, mungkin nggak hafal Bukhari, mungkin nggak belajar ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, tapi punya kemauan. Dan kemauan itu dari zahiran wa batinan, direwangi, tidak tidur malam. Apa kata Pak Kiai? Saya sulit untuk tidur malam. Karena apa? Hubungan saya dengan Allah akhirnya tersita menjadi tidur. Lah kalau siang saya tidak mau tidur. Karena apa? Hubungan saya dengan manusia tersita sehingga tidak bisa berhubungan dengan manusia. Inilah Pak Kiai. Lah kalau yang lainnya 5 jam pagi berangkat, sore pulang, akhir bulan bayaran. Tahun depan naik pangkat, sekian pangkat dan sebagainya dan sebagainya. Tidak sempat mendoakan. Jangankan mendoakan muridnya, mendoakan dirinya sendiri kadang-kadang lupa. Naudzubillah min dzalik. Kemauan keras, kerja keras, berpikir keras, hasil keras. Gak lembek-lembekan Mas. Kalau kerjanya lembek, nanti hasilnya jadi lembek. Guyon kok, guyon. Subhanallah kok dagelan. Persis sekarang itulah halal billah. Sekarang yang laris pesantren yang ini, yang kalau itu loh, ayo berdiri semuanya, tangannya ke atas. Iya. Tahu Pak ya? Tahu Pak ya? Itu loh, yang di kotak-kotak itu loh, ada gambar orang sudah tua-tua. Lagunya OO. Iya. Bangun tidur anak kecil lagunya OO, bukan doa. OO. Apa terusannya guys? Lagu OO itu sekarang menjadi lagu kebangsaan anak-anak kecil. Lagu apa sih itu lu? OO kamu ketahuan itu apa? Kemana doanya anak-anak? Ada ibu-ibu, bapak-bapak ngajak anak-anak nyanyi di muka orang, pakaian dibuka. Loh, ini yang tekan ngendi. Insya Allah bapaknya pesantren, ibunya pesantren, tidak ada yang begitu. Insya Allah. Bu. Kalau punya anak cantik, suaranya baik, kira-kira pantas untuk dipandang, pantas ditampilkan, kira-kira mau Bu nyanyi-nyanyi bersama di panggung? Buka jilbab, mau nggak Bu? Duet loh Bu. Subhanallah, subhanallah. Ini yang laris. Pesantren-pesantren ini yang sekarang laris. Tapi alhamdulillah pesantren yang seperti kita ini, seperti pondok kita yang ini, tetap laris, tetap laris. Insya Allah orang yang bermoral tetap akan tambah, akan kuat. Ada pesantren moral, ada pesantren modal. Yang kerjanya nyanyi, nari, joget, jual ini, jual daging mentah di panggung-panggung. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang akan mendidik itu siapa lagi? Sinten? Siapa? La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup hanya berapa lama? Dunia akan berjalan terus. Kita hanya menaik sampan kecil. Sampan itu bertulisan amalun soleh.
sementara di kanan kirinya itu air maksiat. Ya Pak, Bu, kita hidup ini nanti kalau sudah meninggal naik kapal sampan getek bertuliskan apa? Amal soleh. Kalau tidak bisa kampul-kampul tenggelam, karena apa? Terlalu banyak maksiatnya. Kita beramal soleh belum tentu kalau diterima oleh Allah kalau tidak harus bersih benar. Tetapi maksiat kita bersih atau tidak bersih tetap ditulis. Kita mencuri meskipun untuk anak yatim tetap namanya mencuri. Kita korupsi meskipun untuk anak yatim tetap namanya korupsi. Ya apa tidak? Nah, kita bohong meskipun untuk kebaikan tetap namanya juga bohong. Tetapi sholat, zakat, puasa ini dan sebagainya kalau tidak kriterianya diterima oleh Allah belum tentu dicatat. Maka sampan yang kita nikmati, sampan yang kita naiki, sampan yang kita andalkan belum tentu amal soleh. Karena apa? Allah mempunyai rapor tersendiri. Nggih napa nggih? Iya apa tidak? Jadi sebetulnya kita ini tidak mudah. Ini jihad melawan nafsu, jihad melawan keduniaan, jihad melawan ketenaran, macam-macam yang tampaknya gebiar, hubbul jah, hubbul mal, hubbul syaraf dan sebagainya, hubbul dunia. La haula wala quwwata illa billah. Usikum wa iyaya nafsi. Kalau tidak kita siapa lagi? Subhanallah, 8 tahun Nabi 23 tahun 13 tahun hanya untuk tauhid, pesantren. Subhanallah, berdiri sendiri. Mungkin tidak tahu nih gajinya dari mana. Gaji dari Allah, PGA. Penunggu gaji dari Allah saja itu. Subhanallah. Sekarang ini maulid Nabi. Nabi itu pendidik. Innama bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman. Nabi diturunkan sebagai guru, tapi Nabi juga pemimpin. Dan sekarang pondok pesantren bukan pondok pesantren baca tulis, bukan hanya tulis baca, proses belajar mengajar saja, tetapi pondok pesantren adalah pendidikan keislaman, mendidik manusia secara seutuhnya. Itulah yang namanya manusia seutuhnya yang islami. Wawasan keilmuan dengan mendidik Islam secara kafah menjadi manusia yang seutuhnya fitri. Di sini insya Allah ada diajari olahraga, ada kesenian. Tadi lah itu dangdung tadi itu ada kesenian. Lah ya, subhanallah, senian dirusak, olahraga dirusak. Subhanallah. Kecewa kita, sedih kita, tetapi bagus. Karena apa? Ada medan. Saya pikir, wah Pak, sekarang payah sekali Pak. Kenapa? Wah sekarang sana sini sengannya dangdut, sana lileknya metal, sana lagi lagunya ndak karu-karuan, payah. Apa jawab saya? Bagus, pintu surga terbuka. Nggih. Jadi kalau anak-anak itu baik, dunia itu mulus, semuanya tidak ada maksiat, tidak ada ujian, tidak ada ini, surga itu enteng sekali dan kita ndak usah masuk surga. Nah, payah. Ginilah kita punya medan. Anak-anak perempuan sekarang la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Anak sekarang cantik-cantik itu lahiriahnya, batiniahnya Allahu a'lam. Yang mendidik adalah pesantren. Insya Allah. Saya waktu berjalan di Nun Sewu nggih, maaf ya, di Surabaya. Di Surabaya ada anak pakai seragam. Seragamnya itu tampaknya sekolah berlabel Islam. Saya tidak mau menyebutkan pelajar amat, tidak enak nanti. Kok bisa bicara dia di situ itu di bis itu bicara tentang pelajaran atau bicara tentang akhlak atau bicara tentang doa. Yang dibicarakan adalah lagu, yang dibicarakan adalah nyanyian, dibicarakan adalah pacar, yang dibicarakan adalah handphone. Ya Allah, ini waktu saya pernah satu bis
dengan anak-anak muda di bis. Yang dibicarakan yaitu agak baik sedikit, ngerasani Pak Gurune, ngerasani Bu Gurune. Ini sekolah berlabel Islam, organisasi Islam atau namanya pokoknya Islam. Loh saya pikir, loh dia dapat apa di sekolah itu? Apa yang dikerjakan di sekolah? Kalau antara mereka dengan mereka laki-laki perempuan bicaranya tentang pacar, tentang lagu, tentang pakaian, tentang bicarakan Pak Guru, bicarakan tentang pakaian, model, lagu ini dan sebagainya dan sebagainya. Loh, lah ini lantas lembaga pendidikan atau lembaga bukan pendidikan. Makanya pernah ada menteri salah satu menteri zaman dulu. Ini bukan menteri Diknas ini, apa menteri Jarnas. Karena apa? Menteri yang ngurusi hanya pengajaran saja, tidak mengurusi pendidikan. Kalau pendidikan berarti mencari guru-guru yang terdidik, mencari tempat-tempat untuk mendidik anak-anak, dan pelajaran-pelajarannya adalah masalah yang pendidikan. Tetapi yang ada hanya pengajaran. Akhirnya kalau gitu saya ini hanya menteri pengajaran, bukan menteri pendidikan. Ini menteri yang ngomong. Nah iya kan lucu, yang lucu. Kita berjuang. Tadi disampaikan di Gontor itu ada Hidayat Nur Wahid, ada Din Samsudin, ada Hasim Muzadi, ada yang lain-lainnya dan sebagainya termasuk Maftuh Basuni, alumni Gontor. Di Gontor tidak diajarkan untuk jadi menteri agama, nggak diajarkan untuk jadi ketua MPR, nggak diajarkan untuk jadi ketua NU, nggak diajarkan untuk menjadi ketua Muhammadiyah. Dijadikan santri yang baik, nanti dia akan membina sendiri, akan membawa karir sendiri, dia akan membina dirinya, dan akhirnya dia menjadi ketua dan sebagainya. Yang penting apa? Ada kemauan, ada kemauan. Lah, alhamdulillah Pak Kiai ini sudah MA, sudah sampai ke Inggris. Subhanallah, saya belum, negara yang belum saya injek-injek dia Inggris. Di kemarin Ramadan kemarin itu saya taraweh di Amerika itu, habis ya berapa 2 minggu di Amerika itu, di Los Angeles. Di sana ada tempatnya bintang film, wah macam-macam lah, halo dari San Francisco sampai New York sampai ini dan sebagainya. Saya masuk dan naik ke gedung tertinggi sedunia, Empire Building. Apa kata saya? Loh, gua apa? What for? Why? Dan what for? Di New York, setelah saya melihat tempat mendiang puing-puing WTC, saya ke Empire Building. Nah, 83 tingkat. Ya apa sana? Saya melihat bawah itu orang seperti semut. Betul, seperti semut geremet gitu. Berarti orang yang di bawah melihat saya juga seperti semut, padha wae. Temboknya itu kaca kristal, tebalnya bukan hanya 1 cm atau 1,5, double. Bisa melihat dunia dari kaca kristal itu, malam hari, siang hari terserah. Sampai kalau kita dijongkrok nih itu tidak akan jatuh, karena apa? Tebal sekali. Kalau kita jotos bisa pecah, tapi tangannya yang pecah. Apa kata saya? Saya tidak takjub. Saya hanya berpikir, what for? Gopo? Gedung setinggi ini gopo? Setinggi ini, sebesar ini, sekuat ini, sehebat ini, segagah ini, seindah ini, gopo? Kan dulu sudah ada zaman Firaun, nggih? Ibn Li Sarhan, buatlah suatu istana benteng yang tinggi untuk melihat Ilahi Musa. Ya Allah, itu Firaun.
Nabi Sulaiman sekaya itu, Nabi Musa sebesar itu, Nabi Isa sebesar itu, tidak pernah mengatakan seperti Firaun itu. Tidak pernah mengatakan ini loh Amerika, ini loh Rusia, ini loh Eropa dan sebagainya. What for? Kalau anak masuk pondok pesantren berarti sudah bisa mengerti why dan what for. Mengapa saya masuk pondok dan untuk apa saya masuk pondok? Ya santri-santri nggih, jangan lupa bahasa Inggris itu why artinya mengapa. Jawabannya karena. What for? Untuk apa? Untuk ABCD. Sekarang ini orang hidup, orang lahir, orang sekolah, orang kawin lupa why. Mengapa kamu kawin? Saya kawin untuk menghindari maksiat. Salah. Itu jawabannya untuk apa? Kalau kita bertanya untuk apa kamu kawin? Untuk menghindari maksiat, betul. Tetapi mengapa kamu kawin? Karena saya manusia. Kalau nggak manusia bukan kawin namanya, lambo. Menjawab why. Menjawab why itu dengan jawabannya what for. Mengapa kamu sekolah? Untuk dapat ijazah. Salah. Menurut bahasanya tidak begitu. Why? Mengapa? Jawabannya karena. Ini orang-orang kawin zaman sekarang banyak yang tidak pernah bertanya mengapa Anda kawin? Jawabannya karena salah. Kalau mengapa? Karena saya Muslim, karena saya sudah balik, karena tujuannya baru what for. Sekarang tidak, makanya banyak yang cerai. Karena apa? Karena apa? Waktu akan kawin tidak pakai why. Mengapa kamu kawin? Karena saya manusia. Kalau bukan manusia bukan kawin namanya. Loh kenapa kawin? Karena saya Muslim, karena saya balik, karena saya laki-laki, karena saya laki-laki tenanan. Loh kamu kawin kenapa? Karena saya perempuan, karena saya muslimah. Untuk apa? Menuju ridha Allah, untuk meninggalkan maksiat, untuk tambah ibadah, untuk itu karena jawaban daripada what for. Sekarang tidak. Yang terjadi orang what for dengan why. Mengapa dan untuk apa? Kacau balau. Bapak-bapak berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, berangkat ke lapangan, berangkat ke nelayan, ke pinggir laut atau ke sungai. Apalagi harus bertanya, why? Mengapa saya ke kantor? Golek duit, salah. Mengapa ke kantor? Saya manusia. Saya pekerja. Karena. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, untuk mencari mata pencarian, untuk menjayai anak saya. Itulah karena mengapanya tidak dijawab. Banyak orang yang di kantor rusak, banyak yang di legislatif, yudikatif, eksekutif, banyak yang rusak karena apa? Why-nya tidak dipakai. Bapak-bapak, nggih toh? Nggih. Legislatif, eksekutif, yudikatif, tip. Why-nya lupa. Why kamu jadi anggota legislatif? Why Anda jadi anggota yudikatif? Why Anda jadi anggota legislatif? Why? Tidak dijawab. Yang dijawabnya what for? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bapak-bapak lihat sendiri, lupa why-nya. Lupa mengapa saya ini jadi anggota legislatif? Mengapa saya ini? Mengapa saya magang jadi bupati? Mengapa saya magang jadi gubernur? Mengapa saya magang jadi camat? Mengapa? Tidak pernah ditanya. Untuk apa yang dijawab? Sampai makan pun tidak ditanya. Mengapa Anda makan? Makan supaya kenyang. Salah. Mengapa Anda makan? Karena saya manusia. Karena apa? Karena saya lapar. Karena jawabannya kan untuk, bukan untuk. Kalau untuk apa baru jawab untuk ini. Demikianlah bapak-bapak berangkat kemana saja, sampai berangkat ke masjid pun, berangkat ke masjid harus bertanya, Pak,
Mengapa Anda ke masjid? Mengapa bapak ke masjid? Mengapa ibu-ibu ke masjid? Mengapa ibu-ibu datang ke pengajian? Mengapa ibu berdagang? Mengapa ibu di warung? Mengapa ibu di pasar? Mengapa itu dan sebagainya? Mengapa? Jawab dulu. Baru setelah itu, what for? Untuk apa? Nah, kalau begitu insya Allah kita akan terkendali. Kita akan dikendalikan. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang zaman-zaman kekosongan, Pak, zaman kekosongan, kasihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah surat urutan dari sejarah Nabi Adam. Setelah itu Idris, Nuh, sampai ke sampai Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, Ashraful Mursalin, Khairul Anam. Subhanallah, bikin ini, Pak. Non Muslim selain Islam banyak yang iri. Iri itu sifat manusia sampai derajat dengki. Dengki itu sifatnya sinten? Dengki itu sifatnya qabil, karena sedekahnya ghairu makbul, turun. Sehingga zaman Nabi Yakub dengki juga demikian. Anaknya 11, ahada asyara kaukaba, iri dengan Yusuf. Sampai sekarang umat Islam juga diiri, didengki. Karena apa? Kita mempunyai lakop yang namanya khair ummatin ukhrijat linnas. Enggak rela dunia ini kalau kita ini menjadi khair ummatin ukhrijat linnas. Musuh kita adalah manusia, golongan manusia yang mereka dianggap fadltukum alal alamin. Tetapi fadltukum alal alamin tidak memenuhi syarat-syarat mengingkari amanat sebagai fadltukum alal alamin. Nah, risalah diberikan pada umat Islam, khair ummatin ukhrijat linnas. Sayang umat Islam juga tidak menjalankan khair ummatin ukhrijat linnas. Karena apa? Karena tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari ila akhiril ayat. Ini kesalahan kita. Saya kedatangan tamu dari Jerman, kedatangan tamu dari Inggris, kedatangan dari pelayar yang dia tidak punya agama tertentu, tapi dia mau merekrut agama-agama lain. Dia bicara mau mengadili Islam, Kristen, kenapa ada terjadi kekacauan dunia? Saya jawab, karena orang yang beragama meninggalkan agama. Orang Yahudi meninggalkan Yahudiannya, Nasrani meninggalkan Nasraniannya, Islam meninggalkan keislamannya, kacau dunia. Pak, gini Bu, Bapak tidak sayang pada anak enggak hormat kepada Bapak, ini keluar dari Islam. Coba, ini satu saja, kacau. Nah, sekarang ini umat Islam ini umat paling kuat, subhanallah, paling banyak penduduk dunia ini adalah Islam. Kalau Protestan dengan Katolik itu dibuat agama sendiri-sendiri, ya. Setelah dihitung, Islam paling banyak, melebihi Protestan, melebihi Katolik. Tapi kalau Protestan dengan Katolik dikumpulkan, Islam menjadi tidak nomor satu lagi. Nah, iri, apalagi Yahudi itu hanya 5% di Amerika. Tetapi kayak kalamu Yahudi itu benar-benar kalau sudah di dunia menjadi kun fayakun sekarang. Sampai untuk menjadi presiden, untuk magang presiden di Indonesia itu harus lewat dulu pakai apa? Lobby. Jadi bukan ilahi lobby sekarang itu. Indonesia ini nanti, calon presiden Indonesia ini nanti tidak mendapat restu, tidak mendapat ridho dari Sayyidina wa Maulana Yahudi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayangkan, bangga lagi, dijajah bangga, kangen Pak. 350 tahun dijajah, Indonesia kangen, pengen dijajah lagi.
Kami bangsa Indonesia, dengan ini kami menyatakan minta dijajah kembali karena kami tidak pantas untuk kemerdekaan, tidak pantas menjadi negara merdeka. Hal-hal yang mengenai pemberian kekuasaan dan baginya dilaksanakan dengan waktu secepat-cepatnya, dengan yang seenak-enaknya atas nama bangsa Indonesia. Regetek sumpet blandong gretek. Proklamasi sekarang itu Pak, itu Pak, di kota-kota, di desa-desa, di kantor-kantor, di majelis-majelis, proklamasi sudah berubah. Kami bangsa Indosial menyatakan minta untuk dijajah kembali karena kami tidak pantas untuk merdeka. Hal-hal untuk pemindahan kekuasaan dan sebagainya dilaksanakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan tempo yang semudah-mudahnya, dengan seenak-enak saya sendiri atas nama bangsa Indosial. Regetek srek sumpet blandong. Inilah proklamasi sekarang. Kecuali pesantren. Kecuali pesantren. Bapak Kiai, Bapak ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kiai yang tidak anti penjajah palsu. Ulama yang tidak anti penjajah palsu. Tokoh Islam yang tidak anti penjajah palsu, Pak. Sampah perjuangan. Salah. Pecahkan kau. Jangan ulama tidak anti penjajah. Jangan mengatai anti penjajah. Islam turun untuk menghilangkan, memusnahkan penjajah. Jelas? Meskipun Kiai Haji, Pak, meskipun haji 5, 6, 7 sampai 15 kali tidak anti penjajah, palsu. Sampaikan kepada seluruh kiai di seluruh dunia. Pesantren tidak anti penjajah, palsu. Santri tidak anti penjajah, palsu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatinya, palsu kalau begitu caranya. Jelas? Jelas? Bagi santri, bagi kiai, bagi pesantren, di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah, tidak ada siapa-siapa. Setuju? Kalau nggak setuju jangan ada di sini. Kafir. Meskipun haji 5 kali, 10 kali, tidak pandang bulu. Pak, jelas? Jelas? La haula wala quwata illa billah. Kalau begini caranya, pesantren akan jaya, Islam akan jaya, perjuangan akan jaya. Tapi bukan berarti lantas saya ngasah palu, ngasah paret, ngasah apa jenenge rencong, bedil. Kita tidak perlu bedil. Kita tidak perlu bedil, Pak. Pesantren tidak usah ngasah bedil ya, Pak ya. Pak Yai tidak usah membuat bedil, tidak usah membuat pistol, tidak usah membuat bom, ya. Pak Yai jangan membuat bom di pesantren, tidak usah. Di pesantren itu sudah banyak sekali bom-bom, tapi bom spiritual. Ya, bom spiritual yang berada di hati tiap muslim, di hati tiap santri, di hati tiap kiai, di hati tiap orang yang mengatakan Allahu Akbar, di hati orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong anak-anak ini coba dirayu. Ya. Yang ada di hati bapak-bapak, yang ada di hati para santri, yang ada di hati kita masing-masing, di hati orang yang punya iman yang kuat itu bom meledak sewaktu-waktu tanpa bahan kimia, tanpa alat-alat peledak. Kami meledak kalau melihat kemaksiatan, meledak kalau melihat kemungkaran. Itu namanya bom spiritual, bom iman. Ya Pak, hati Bapak
Panas apa tidak kalau melihat maksiat di depan bapak? Panas apa tidak? Itulah bom yang ada di hati bapak. Bukan harus membuat ledakan sana, lempar sana, ledak sini, ledak sana dan sebagainya. Tetapi di pesantren mendidik bom-bom spiritual, mendidik bom-bom yang ada di dalam hati yang sewaktu-waktu meledak. Melihat adiknya nakal, meledak. Melihat ini meledak. Melihat kakaknya nggak mau sholat, meledak hatinya. Kalau melihat kakaknya nggak sholat, hatinya nggak meledak, itu berarti bomnya bom mejen. Ya Pak ya, bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak mau sholat, kayak bapak-bapak lantas nggak mau mengingatkan, itu berarti bomnya mejen itu Pak. Ya, ibu-ibu, kalau bapaknya itu nggak mau sholat, nggak mau mengingatkan, jadi bom ibu-ibu itu mejen itu. Nah, jadi kalau ditanya di pondok pesantren ada bom ada apa enggak? Banyak. Mana? Di hati masing-masing. Di mana? Di hati masing-masing. Subhanallah, subhanallah. Kita bersyukur, kita bersyukur. Insya Allah pesantren tidak akan kering. Insya Allah pesantren tidak akan kering. Iri dengki adalah romantika. Iri dengki adalah dialektika. Inilah kehidupan. Halah. Nabi Yusuf Pak. Sekarang nasib kita itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu orangnya baik, ganteng, gagah, menarik. Dicemplung nih sumur, difitnah. Ya apa tidak? Sama nasib kita sekarang seperti Nabi Musa. Ya apa tidak? Zamannya Nabi Musa itu laki-laki dibunuh semuanya, nggih. Laki-laki dibunuh. Kalau perempuan tidak. Kocapo tahu-tahu Nabi Musa masih bisa hidup. Lahir ceprot laki-laki pateni, lahir ceprot laki-laki pateni, laki-laki pateni. Kocapo Nabi Musa lahir selamat malah dipelihara istrinya Firaun. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Ini yang terjadi di dunia. Gerakan-gerakan yang laki-laki dipatahkan semuanya, dibunuh semuanya, dihancurkan semuanya. Tetapi ternyata Islam laris di Amerika. Hidup di tempat di istana Firaun. Islam laris di Amerika. Saya waktu tidur Nederland mengislamkan orang Nederland sana masuk Islam. Saya kemarin di Amerika Ramadan itu di Philadelphia memasukkan orang masuk Islam juga waktu itu. Jadi laris, Islam itu laris. Jadi anak-anak laki-laki dibunuh, Nabi Musa malah hidup aman di negeri Firaun. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad sama. Zaman Nabi Muhammad yang dibunuh laki-laki, yang dibunuh apa Pak? Perempuan, betul Pak ya? Pak, Bu, waktu Nabi hidup itu anak-anak perempuan dibunuh, bunuh. Cenger wedok pateni, cenger wedok pateni, prot wedok pateni. Sekarang ini anak perempuan itu dibunuh Pak. Bu, anak-anak sekarang, anak perempuan sekarang dibunuh. Di mana dibunuhnya? Di panggung-panggung pertunjukan itu Pak. Harga dirinya dibunuh, kehormatannya dibunuh, malunya dibunuh, auratnya dibunuh. Betul? Betul. Jadi sekarang kita itu sudah anak perempuan sekarang itu dilihat disembelih. Jangan diikhlaskan Bu, jangan diikhlaskan Pak. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu menjual anak untuk makan bapak, berarti bapak makan anak. Tahun 1997 saya ingat. Waktu itu kering panjang, kemarau panjang. Apa yang terjadi? Pedet, tahu pedet Pak ya? Anak sapi di sini apa bahasa anunya? Pedet. Pedet. Pedet itu putra mahkotanya sapi Pak. Waktu itu zaman kemarau panjang. Ibunya, sapinya tuh nggak bisa makan karena rumput-rumput itu warnanya sudah coklat. Sayang,
waktu itu tidak ada kacamata untuk sapi-sapi sehingga menjadi hijau, itu tidak ada. Kalau sapi itu pakai kacamata hijau kira-kira jadi mau makan rumput. Tidak ada pakai kacamata sapi itu. Apa caranya? Pedet itu dijual. Orang punya sapi punya pedet, karena tidak bisa mencari rumput, rumputnya itu mahal. Apa yang dikerjakan? Pedetnya dijual, uangnya untuk beli rumput yang sedikit karena mahal itu. Nah, rumput dimakan oleh sapi, berarti sapi makan Pak, Bu, anak-anak ibu, anak-anak bapak dijual di panggung, ya, suruh nyanyi, suruh nari, ya dah, suruh bergaya, suruh ngebor, suruh ngecor, suruh buka aurat, suruh senyum, ya apa tidak? Ya. Ya, dapat duit 100, 200, 300. Dikasih siapa? Kasih bapak ibunya. Untuk apa? Untuk makan. Bapak makan anak, ibu makan anak. Berarti membunuh anak. Betul? Betul? Ibu-ibu belum jawab. Betul? Ayo Bu, anak-anakmu akan dijual apa enggak Bu? Ibu mau makan anak apa tidak? Ayo. Anak disuruh nyanyi, dapat duit, duitnya dimakan ibu bapaknya. Ayo, apa berarti? Nah, inilah yang terjadi. Maka kalau bapak ibu itu jadi manusia yang benar, bukan sapi, Pak ya, bukan sapi, kembali ke Islam. Kembali ke Islam, kembali kepada kita, kembali kepada iman. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, kalau kita memang ini manusia. Nah, kalau begitu perlu sekarang Nabi itu turun. Saat ini sudah waktunya Nabi itu turun. Saat ini waktunya Nabi itu turun. Tapi bukan Nabi Muhammad suruh muncul lagi. Ya gak iso sih. Saat ini waktunya Rasulullah itu turun. Saat inilah waktunya Nabi itu turun. Tapi caranya bukan itu. Apa? Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dihidupkan kembali. Tuntunan Rasulullah dihidupkan kembali, keteladanan itu yang kita pakai semuanya. Baru berarti kita ini menghidupkan kembali Rasulullah. Dan sekarang akan hidup, semuanya akan kalah semuanya kalau Rasulullah ini bangun, kalau Rasulullah ini ada lagi, kalau ini Rasulullah ini dihidupkan kembali. Bisa dipahami kira-kira ya? Pria mengerti ya. Jadi untuk membuang pikiran-pikiran yang salah ini, pikiran-pikiran yang tidak karu-karuan ini, kembali kepada Rasulullah. Suatu ketika 1 hari 2 hari setelah Nabi meninggal, ada sahabat keliling kota Madinah. Ayo ikhwani, ayo ikhwan, ayo muslimun, al-mu'minun, ta'alau. Datanglah ke masjid, wahai kaum muslimin dan muslimat. Datanglah ke masjid. Nabi akan membagi warisan. Ramai orang-orang datang. Beruntung, Nabi akan memberi warisan. Kumpul mereka ke Masjid Nabawi. Datang sampai di sana. Lu mana warisannya Nabi? Dengarkan. Nabi tidak mewariskan malan wala dinaran wala dirhaman. Apa? Inilah warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah adalah ini, Al-Quran wa sunnah. Teladan, inilah ajaran-ajaran Rasulullah. Inilah warisan yang harus kamu bagi kamu semuanya. Nah, sekarang kita semuanya mari berbagi-bagi warisan. Warisan siapa? Warisan Rasulullah. Quran, hadis, athar, sahabat dan sebagainya kita nikmati sama-sama sehingga dunia ini bisa hidup dengan baik. Dan itu bisa saja lebih baik kalau dari pesantren sejak anak dari TK, SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah dan sebagainya, atau tarbiyatul muallimin, atau kuliatul muallimin, atau mahad muallimin, atau apa saja. Sehingga itulah kita berarti sekarang kita sudah menghidupkan kembali Rasulullah. Jadi bukan meminta, ya Rasul bangun, kasihan ini umatnya. Ya enggak bangun-bangun, bapak saya meninggal juga enggak bangun-bangun itu kok. Enggak bangun Pak, enggak bangun. Sekarang apa? Hadisnya
keteladanannya, bagaimana pada anaknya, bagaimana pada istrinya, bagaimana pada umatnya, bagaimana mendidik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang dipelajari, itu yang dipakai. Dengan demikian berarti kita ini sudah kedatangan kembali Rasulullah. Jelas anak-anak ini yang akan datang ini umurmu kira-kira 10, 20, kita 15, 20 kira-kira ya. Enggak toh? Ini Pak Kiai ini kira-kira umurnya 50 gitu ya. 40, 50 ya, kira-kira masih tua saya kok. Umur saya itu kira-kira sudah 60. Jadi kalau anak-anak sekarang ada sweet 17, sweet 16, saya sweet that. Bukan sweet 17, tapi sweet that. Jadi untuk dipanggil kepada Allah mungkin untuk ukuran manusia kira-kira saya dengan Pak Kiai duluan saya, kira-kira gitu nanti ke kuburan, kira-kira dengan Pak Kiai ini mungkin duluan saya. Tapi kalau Pak Kiai mau duluan ya monggo, saya carry gak apa-apa ya, enggak apa-apa ya dah. Atau dibalik, nah, saya nanti dulu Pak Kiai, sekarang ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut perhitungan itu saya kira-kira duluan dari Pak Kiai sini. Tapi mudah-mudahan saya bisa naik sampan sekecil apapun, tetapi amal soleh, tapi tetap kampul, tidak tenggelam di maksiat-maksiat yang saya perbuat. Mudah-mudahan kita bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita semuanya bisa menaiki sampan amal soleh kita ini, kampul terapung-apung di atas maksiat-maksiat kita yang terpendam karena kita sudah tutupi dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat ila akhiril ayah.